Hai, welcome back my YouTube channel. Aku Niki Afra. Yuk kita belajar bareng lagi. Kalau kalian sudah nonton di part yang pertama, kita sudah mencoba uji data menggunakan independent sample t-test. Sekarang kita masuk ke uji main with new. Nah, apa sih maksudnya? Uji main with new adalah uji signifikansi statistik non-parametrik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang nyata antara dua kelompok independen, dalam kurung, tidak saling berhubungan. Sederhananya, jika kamu punya dua kelompok, misalnya kelas A dan vs kelas B, dan ingin tahu apakah skor mereka itu berbeda secara signifikan, tetapi datanya itu normal. Inilah senjatanya. Sebelum kita ke SPSS, data yang harus disiapkan sebelum memasak, datanya pasti perlu bahan-bahan yang sudah sesuai syarat. Yang pertama adalah variabel independen harus terdiri dari dua kategori saja. Misalnya mau kategori pria atau wanita, eksperimen atau kontrol. Kemudian untuk variabel dependennya, skala datanya minimal ordinal atau berdasarkan ranking, atau interval atau rasio. Kemudian independensi subjek di kelompok pertama tidak boleh ada kelompok kedua atau saling lepas. Bentuk distribusi ideal kedua kelompok memiliki bentuk distribusi data yang serupa jika ingin membandingkan media. Oke teman-teman, yuk kita coba uji langsung ke SPSS. Masukkan data yang siap untuk diuji. Data ini adalah responden dari 32 siswa yang terdiri laki-laki dan perempuan, dan data ini sudah berbentuk numerik dan pengkodean ya. Jadi klik analyze, kemudian scroll ke bawah, klik non-parametric test, kemudian cari legacy dialog, dan klik dua independent samples. Dan di sini sudah muncul. Kita masukkan di bagian tes variabel listnya, scroll ke bawah, adalah yang kita mau lihat intensitas gaming dan penggunaan bahasa slang. Selanjutnya, untuk grouping variabelnya, kita menggunakan gender, jadi ada laki-laki dan perempuan. Kita masukkan ke grup variabel event group. Di sini grupnya sudah saya kode. 1 itu adalah laki-laki dan grup 2 adalah perempuan. Continue, dan pastikan jangan lupa di bagian test type-nya itu main with new. Diklik dan dicentang, klik OK. Oh ya, jangan lupa di bagian option-nya data statistik, deskriptif, dan quantilists. Lanjut, continue, klik OK, dan ini datanya sudah muncul. Yuk kita kupas sama-sama. Yang pertama dari tabel statistik deskriptif. Tabel ini memberikan gambaran umum mengenai distribusi data dari seluruh sampel, ada 32 ya. Intensitas gaming memiliki nilai rata-rata 28,03 dengan standar devisi 6,54. Skor terendah responden adalah 13 dan tertinggi adalah 40. Kemudian untuk penggunaan bahasa memiliki nilai rata-rata 30,94 dengan standar deviasi 4,42. Skor responden tersebut adalah nilai 21 hingga 39. Median nilai tengah untuk intensitas gaming adalah 30,50, sedangkan untuk penggunaan bahasa adalah 31. Selanjutnya ke tabel range. Tabel ini sangat penting karena uji main with new membandingkan peringkat, bukan nilai rata-rata asli. Kita lihat dari intensitas bermain game, itu laki-laki ada 15 responden memiliki main run sebesar 23,50, sedangkan 17 responden perempuan memiliki main run sebesar 10,32. Untuk prestasi, kelompok laki-laki memiliki kecenderungan skor intensitas gaming yang jauh lebih tinggi daripada perempuan.
Kemudian kita lihat dari penggunaan bahasa. 15 responden laki-laki memiliki menerang sebesar 23,73 untuk penggunaan bahasa slang dalam bergaming. Kemudian untuk perempuan, 17 responden memiliki menerang sebesar 10,12. Interpretasi sama halnya dengan variabel pertama, kelompok laki-laki menunjukkan peringkat penggunaan bahasa slang bergaming yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Kemudian kita lihat pada tabel di bawah, yaitu tabel tes statistik kepastian ilmiah. Tabel ini menjawab pertanyaan, apakah perbedaan itu nyata atau cuma kebetulan? Angka kunci, angkanya adalah titik 000. Karena angka ini jauh di bawah 0,05, maka perbedaannya dianggap sangat nyata atau signifikan. Kemudian z-score, nilai minus yang besar, minus 3,9 dan minus 4,1 mempertegas bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangatlah kontras. Kesimpulan, pada akhir penelitian ini membuktikan bahwa laki-laki memiliki tingkat intensitas gaming dan penggunaan bahasa yang jauh lebih tinggi secara signifikan dibandingkan perempuan. Nah, jadi berdasarkan hipotesis terbukti terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal intensitas gaming dan penggunaan bahasa. Nah, kelompok laki-laki secara konsisten memiliki tingkat intensitas gaming dan penggunaan bahasa slang yang lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan berdasarkan data responden yang sudah kita olah menggunakan uji Man with Me You.